أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi azhaba annal khazan. Inna rabbana laghafurun syakur, hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Khadratul kiram, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik jamaah sholat subuh Masjid Mujahidin, yang bagi saya pribadi sangat tidak asing dan sejak dulu saya secara pribadi berada di masjid ini menjadi tenaga pendidik sudah cukup lama. Mudah-mudahan kita semua yang berada di Masjid Mujahidin ini, siapapun orangnya, asal beriman kepada Allah, senantiasa kita diberi keberkahan, diberi tambahan kebaikan setiap saat. Dan di saat kita mendekati sakaratil maut, menghadap kepada Allah, diberi meninggal yang husnul khotimah. Insya Allah memenuhi daripada kuliah subuh ini yang disampaikan oleh pengurus masjid. Pagi ini saya harus untuk memberikan kuliah subuh di hari Sabtu pagi dalam kondisi fisik yang sehat, dalam kondisi rohani yang sehat. Tema pada kuliah subuh ini alangkah indahnya kalau kami awali dengan memutar kembali video klip tentang seorang manusia, seorang hamba Allah, seorang nabi, seorang rasul, yaitu kita putar kembali video klipnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara, adik-adik semuanya, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami atau saya menyampaikan surat Al-Ahzab ayatnya 56. Kemudian surat yang ini juga sangat populer,
Surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan ayatnya saya tidak keliru. Kalau keliru bisa dibenarkan, diralat. Kemudian laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Dan yang berikutnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sangat pendek, surat Al-Qalam ayat 4. Bapak dan saudara, kalau kita memutar kembali video klip Rasulullah ini tentang kehidupan, tentang kesempurnaan hamba Allah, manusia pilihan, Nabi dan Rasul Allah ini terlalu sulit untuk bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Terlalu sulit karena terlalu sempurna, sehingga ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menyinggung, untuk menghina, itu akan terlalu sulit untuk membuat nabinya orang Islam ini menjadi hina. Terlalu sulit, dan itu tidak mungkin. Semakin dihujat, semakin dihina, manusia sempurna akan semakin tampak kesempurnaannya, dan itulah bagian dari ujian umat Islam. Kemarin saya kebetulan khutbah di Masjid Al-Muttaqin, tempat dekat dengan tempat tinggal saya kemarin, Pak. Itu kami putarkan tentang bagaimana kepedulian Nabi kita Muhammad ini terhadap umatnya. Dalam kesehariannya Nabi Muhammad itu setiap hari yang dipikirkan itu adalah nasib umatnya, nasib daripada kedepannya umat ini, termasuk panjenengan. Rasulullah itu takut kalau panjenengan itu menderita. Rasulullah itu takut kalau anak buahnya, umatnya ini mengalami penderitaan. Mau bukti, kami putarkan. Rasulullah itu setiap hari yang dipikirkan siang malam itu bagaimana nasibnya orang-orang yang lemah, nasibnya orang-orang yang tidak mampu. Every day, setiap hari Rasulullah memikirkan umatnya yang nasibnya menderita, yang nasibnya berkekurangan, termasuk anak-anak yatim. Rasulullah menyampaikan, santunilah orang-orang lemah di antara kamu, fa innama tunsuruna wa turzakuna bi du'afaikum, karena kamu menjadi dapat pertolongan dan kamu dapat rezeki juga karena bi du'afaikum, karena orang-orang yang tidak mampu, karena orang-orang yang lemah di antara kamu, yang membantu kamu, yang membuat kamu mendapatkan rezeki karena
du'afaikum, karena orang-orang yang du'afa, orang-orang yang tidak mampu itu. Bapak dan saudara, itu kepedulian Nabi. Dalam Quran, Bapak saking hafalnya sampai lupa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuh, saking hafalnya sampai kita lupa. Jadi datangnya Rasulullah itu adalah harisun 'alaikum, ingin supaya panjenengan tidak menderita, ingin meringankan beban panjenengan, ingin jenengan itu supaya selamat. Maka ketika Macron, justru ketika dia membuli, menghina Rasulullah, hal itu tidak ngefek, Bapak, tidak ngefek. Dan sekarang di Eropa, benua Amerika, mereka ketakutan dengan dunia IT yang semakin terbuka ini. Umat Islam sekarang bangkit sangat luar biasa. Mudah-mudahan negeri ini juga seperti itu, amin. Dan kejayaan itu semakin terasa, Bapak, kejayaan umat ini. Sekarang ini media elektronik TV, media TV atau radio itu sekarang dikalahkan dengan media sosial, medsos. Itu sangat luar biasa, pengaruhnya sangat luar biasa. Bayangkan Macron seperti itu, seluruh dunia melihat dan mengetahui persoalan itu. Sehingga pada pagi hari ini waktunya insya Allah sangat terbatas. Bapak dan saudara, jangan lupa, ayo terus kita memutar, kita membaca, mempelajari sejarah Rasulullah yang sangat sempurna itu. Dan ingat, panjenengan tidak akan diazab oleh Allah, panjenengan tidak akan disiksa oleh Allah kalau panjenengan bersama Rasulullah. Saya ulang, jamaah Masjid Mujahidin, jamaah umat Islam seluruh dunia ini tidak akan mungkin diazab oleh Allah selama kita itu bersama Rasulullah, dan selama panjenengan umat Islam seluruh dunia ini setiap hari selalu minta ampun kepada Allah. Cek itu Bapak di surat Al-Anfal ayatnya 33 insya Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal 33, gampang diingat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal 33. Selama-lamanya umat Islam dimanapun dan kapapun, di Indonesia, di luar Indonesia, di benua Eropa, benua Amerika, dari California sampai Kali Kepiting, umat Islam dari zaman Pak Karno sampai zaman Jokowi, umat Islam dimanapun dan kapanpun, selama itu Allah tidak akan mengazab, menyiksa mereka selama mereka itu menghidupkan wa anta fihim, engkau ya Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Buktinya Macron kan dihujat oleh orang seluruh dunia, masih cinta sama siapa Bapak? Rasulullah. Insya Allah kita tidak diazab oleh Allah. Dan selama umat Islam itu
yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya ngajar di sini lama, saya melihat wajah-wajah lama ini alhamdulillah masih hidup ini. Alhamdulillah. Ya, saya dulu waktu menggantikan almarhum Pak Turhan Badri kan ya, subhanallah, ini bapak-bapak semuanya. Anak-anak kita dari playgroup, ya anak-anak saya kan belajar di situ, teman kita ini, ya kemudian sampai TK-nya, sampai SD-nya, tapi anak saya sampai SMP, kemudian meneruskan ke luar. Kita semua ini tentu berusaha bagaimana bersama Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Saya kalau putar ini bisa sampai jam 12 siang videonya ini, terlalu sulit digambarkan bagaimana kesempurnaan Rasulullah itu, Bapak dan Saudara. Jadi kalau kita di negeri ini kepingin Allah tidak mengadab negeri ini, di negara manapun kaum muslimin berada, kalau tidak ingin diazab oleh Allah, ayo kita menghidupkan sunnah Rasul. Wa anta fihim, engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa hum yastaghfirun, dan mereka selalu minta ampun sama Allah. Jujur Bapak, saya di sini sejak dulu sampai sekarang, apa bisa bebas dari dosa? Tolong Pak, di antara yang hadir ini barangkali ada yang merasa tidak punya dosa, tolong berdiri di depan saya sini Pak. Hatta siapapun orangnya, Nabi saja yang steril dari dosa, dia setiap hari minta ampun sama Allah. Nabi Pak, Nabi Muhammad yang steril dari dosa, itu imun, setiap hari minta ampun sama Allah. Apa ada di antara kita itu yang bebas dari dosa? Wong kita bukan imun, wong kita ini bukan disetiril oleh Allah. Saya di sini, panjenengan semua, tidak mungkin kita bebas dari dosa. Dua itu. Dan bukti kalau Rasulullah mencintai kita, yang kedua, Rasulullah itu lebih mementingkan keselamatan umatnya. Nah, pemimpin-pemimpin sekarang ini banyak yang menyelamatkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan anak buah. Yang penting saya aman, yang penting saya berkuasa, lupa sama anak buah. Rasulullah tidak seperti itu. Para sahabat ketika Rasulullah disuruh hijrah ke Madinah, itu Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk segera hijrah. Saya yang paling terakhir, endingnya itu saya harus yang paling terakhir, umatnya yang harus selamat lebih dulu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itulah Bapak dan Saudara, Rasulullah itu seperti itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, takut kalau umatnya tidak selamat, takut kalau jenengan ini tidak selamat. Sehingga Rasulullah dalam sejarah kan paling terakhir Pak, sama Abu Bakar, hijrahnya paling terakhir. Maka saat ini Bapak duduk dengan saya di sini, diminta oleh Pak Syahrul, mungkin beliau sedang uzur itu, monggo nyenengan, ayo bersama-sama untuk selalu berusaha semakin mencintai Rasulullah. Rasulullah itu memikirkan panjenengan, memikirkan saya sama panjenengan, semuanya.
Dan jenengan tidak akan termasuk tergolong orang yang beriman kalau tidak melebihi cintanya jenengan kepada Rasulullah. Lalu yang ketiga, sabar sedikit. Mudah-mudahan pertemuan ini semakin kita mencintai Rasul. Yang ketiga, Rasulullah itu kalau menjadi imam dalam sholat meringankan makmum. Tolong Bapak putar video klip Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau sholat sendirian jangan tanya panjangnya dan lamanya. Tulul kunut. Rasulullah itu kalau sholat sendirian, bukan bersama-sama. Tulul kunut, lama berdirinya. Pernah dalam satu rakaat itu 3 surat sekaligus. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Pernah Bapak mencoba seperti itu? Subhanallah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat sendirian, bukan bersama-sama. Rasulullah kalau sudah bersama-sama itu membuat bagaimana supaya makmum itu menjadi enak, tidak memberatkan makmum. Itulah pemimpin Bapak. Saya nggak bisa bayangkan seandainya pemimpin-pemimpin kita itu meniru Rasulullah, nggak terlalu lama lah negeri ini akan barokahnya menjadi negara yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur, itu akan cepat. Amin. Coba bayangkan itu. Rasulullah itu kalau ngimami Pak, kalau bersama-sama orang banyak itu memikirkan nasib makmumnya. Kata Rasulullah, ringankan makmum kalau kamu jadi imam, ringankan rakyat kalau kamu jadi presiden. Jangan membuat rakyat itu menderita. Kamu punya jabatan bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Kamu punya harta banyak bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Hati-hati. Itu Rasulullah seperti itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seperti itu Bapak. Rasulullah memberikan nasihat, kalau kamu jadi imam sholat, ringankan makmum. Di belakangmu itu ada orang-orang tua. Saya kadang-kadang mau koreksi Pak, termasuk di masjid ini. Tapi tentu panjenengan tidak tahu kalau kami kadang-kadang berusaha untuk mengkoreksi. Jadi sholat itu harus nyaman, nggak harus lama, nggak harus. Kalau kamu ngimami, kata Rasulullah, ringankan makmum, karena makmum itu ada yang apa? Tua. Bayangkan kalau orangnya tua dibacakan surat-surat yang panjang. Jadi imam itu nggak gampang Bapak. Harus mampu untuk mendalami latar belakang makmum yang masing-masing ini, termasuk latar belakang rakyat. Harus tahu pemimpin terhadap latar belakang rakyat. Ada yang tua, ada yang anak-anak dalam sholat. Kemudian ada yang sakit. Bayangkan kalau misalnya sakit gigi, terus rokoknya setengah jam. Bapak bisa gambarkan sendiri. Atau yang keempat, yang punya hajat, terutama yang mau ke belakang, dibacakan Al-Baqarah. Jadi ini tetap harus ada pertimbangan. Saya tambah sedikit Pak. Lalu yang keempat, yang kelima. Ya, yang kelima Pak ya. Iya kan? Yang kelima insya Allah ya Pak ya. Rasul itu menyantuni orang-orang yang tidak mampu, mengutamakan kepentingan keselamatan umatnya. Rasul itu kalau ngimami ya, meringankan makmum. Nah yang keempat sekarang Pak, insya Allah. Ya yang keempat ya. Iya Pak ya. Yang keempat apa Bapak? Rasulullah itu siang malam selalu berusaha jenengan itu nanti kalau menuju Siratal Mustaqim, satu rambut dibelah 7. Itu hadisnya dhaif.
Tapi hadis ini bisa jadi kekuatan bahwa kalau kita mau menuju surga itu lewat jembatan satu rambut dibelah 7 itu gambaran kalau kita itu ke surga tidak mudah, walaupun hadisnya dhaif itu. Jadi nyenengan ke surga itu tidak gampang. Bayangkan satu rambut dibelah 7, walaupun hadisnya dhaif. Jenengan kayak begini ini rasanya nyaman apa tidak Pak kalau mendengar khutbah ceramah seperti ini? Kan kepingin mulai ya, enggak ya? pulang sabar. Memang ke surga itu seperti apa? Seperti melewati jembatan satu rambut dibelah 7. Yang mojok sana monggo, yang penting jangan ngantuk. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu jenengan kalau bersolawat, Rasulullah itu mendengar itu. Ada hadisnya itu. Rasulullah mendengar itu Pak, dikembalikan. Rohnya dikembalikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah menyambut itu. Dan Allah bersolawat kepada panjenengan. Sekali solawat, Allah bersolawat kepada panjenengan 1000 kali. 10 kali. Kalau 1000 kali itu harus sekian kali. Yang keempat, Rasulullah siang malam itu berdoa kepada kita, ya Allah berikan umatku nanti ya Allah kalau melewati jembatan satu rambut dibelah 7 jangan sampai tergelincir ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu Rasulullah siang malam seperti itu waktu Rasul masih hidup, dan doa itu masih mengalir terus sampai panjenengan ini. Insya Allah jenengan nanti akan selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu yang kelima, Rasulullah itu ketika mau menghadapi sakaratil maut. Bapak sudah pernah menghadapi sakaratil maut? Belum? Belum ya? Hati-hati loh. Biasanya kalau di depan ngantuk itu biasanya cepat, hati-hati. Ya Allah, ya Allah. Jenengan ini Rasulullah itu ketika mau menghadapi sakaratil maut itu Rasulullah meminta kepada Israel, tolong Israel jangan diambil dulu rohku. Ada apa ya Rasul? Mau apa? Ada apa? Mau menyampaikan apa? Saya mau menyampaikan, tolong jangan diambil dulu. Ummati, ummati, ummati. Saya mau pesan ke umatku, umatku. As-sholah, as-sholah wa ma malakat aimanukum. Sholatlah. Konon sampai 3 kali sholat ya. Wa ma malakat aimanukum, dan santunilah orang-orang yang tidak mampu di antara kalian. Rasul mau meninggal Pak, masih ingat bukan untuk dirinya, untuk panjenengan. Jangan diambil dulu, wahai Israel. Jangan diambil dulu nyawaku. Saya mau pesan sama umatku yang ada di Masjid Mujahidin. Apa? Sholat. Yang kedua, santuni orang-orang yang tidak mampu. Masih ingat dengan panjenengan. Itulah kecintaan Rasulullah kepada kita. Lalu yang terakhir Pak, Rasulullah itu nanti Pak, kita semua Pak, kalau sudah meninggal semua, setelah kiamat, nanti kan ada hari berbangkit. Hari berbangkit dari alam kubur. Nanti Rasulullah bangun pertama kali, apa yang beliau lakukan pertama kali? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku? Dicari panjenengan. Yang dulu waktu kuliah subuh di pojok sana tidak ngantuk itu mana? Dicari panjenengan. Aina ummati. Yang sambil ngantuk-ngantuk mendengar kuliah subuh, mencintai aku, aina ummati, di mana umatku yang dulu waktu jamaah sholat subuh ada kuliah subuh, dicari. Itulah Rasulullah. Jadi yang dipikirkan di dunia sampai nanti di alam kubur, jenengan semuanya. Kok enak-enaknya Presiden apa Pak Immanuel apa Pak Marcon, Mercon Pak ya, Masya Allah. Enak-enaknya menghina sama Rasulullah. Tapi ingat loh Pak, semakin Rasulullah dia apa Pak? Dibully.
yang namanya kemuliaan Pak tetap akan muncul. Lalu terakhir Bapak, sudah jam 5 kurang 10 menit. Jenengan ini dengan saya, tolong dalam sehari-hari ini Pak, jangan sampai tidak bersolawat di luar sholat. Kalau Bapak ini sholat, dijamin pasti selalu bersolawat. Benar Pak? Bapak yang di pojok sana berdua, benar kan? Kalau Bapak Habib sama Bapak sebelah, itu teman kita ini Pak, di Al Mustajabah itu. Kalau Bapak berdua Pak, di luar, di dalam sholat, pasti bersolawat. Tahiyat awal, tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tahiyat akhir lebih lengkap lagi kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita. Ada yang pakai Sayyidina. Saya tidak selalu berusaha untuk membuat perbedaan Sayyidina atau tidak Sayyidina, yang penting sholawat. Mohon maaf Pak, saya kadang-kadang seperti itu karena sholat itu penting, iya kan? Nah Bapak kalau sholat pasti sholawat. Nah di luar sholat kalau bisa jangan sampai tidak sholawat, harus juga bersolawat. Bapak, Allah menyuruh kita sholat, Allah tidak sholat, benar kan? Betul kan? Allah menyuruh kita sholat subuh, Allah tidak sholat subuh. Allah menyuruh kita sholat duhur, Allah tidak sholat duhur. Asar, maghrib, isya. Allah menyuruh kita tahajud, Allah tidak tahajud. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita haji ke Mekah Medina, Allah tidak haji ke Mekah Medina. Tapi kalau Allah menyuruh sholawat, Allah bersolawat. Bayangkan, kalau Allah menyuruh sholawat kepada Nabi, Allah sendiri bersolawat kepada Nabi. Bayangkan itu. Apa enggak kurang jelas? Innallaha, ini biasanya Pak dibaca di mana-mana kan, saking apalnya sampai lali itu Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan bolak-balik Pak. Memang ayatnya benar itu Pak. Jangan sampai tidak bersolawat. Di kalangan NU Muhammadiyah jangan berhenti bersolawat. Soal pakai Sayyidina atau tanpa Sayyidina, yang penting bersolawat. Tapi dalam sholat memang ada yang mengatakan tanpa pakai Sayyidina. Kalau pakai Sayyidina, sudahlah itu perbedaan jangan apa Pak? Dipertentangkan. Bapak kalau ingin selamat ya dalam perjalanan, bersolawatlah selamat. Insya Allah selamat. Toh seandainya meninggal bersolawat kan insya Allah husnul khatimah. Saya melihat Bapak ini nampaknya sudah harus segera pulang ini Pak ya. Masya Allah, saya kepingin berlama-lama, tapi kalau lama kan nanti malah segan. Pak tambahan Pak, nanti tidak pas lah. Gini, jadi kan tadi kan Rasulullah kan mencintai kita di dunia sampai di akhirat. Sekarang buktinya kalau jenengan cinta sama Rasul itu apa? Untuk menutup pengajian ini, termasuk adik kita yang di depan ini, mudah-mudahan beliau nanti jadi pemimpin yang hebat Pak, amin. Anak-anak kita Pak nanti jadi pemimpin negeri ini yang soleh-solehah. Itu, iya, putra-putri Bapak ini loh Pak. Masuk Abah Habib punya cucu, punya anak, nanti mudah-mudahan menjadi pemimpin yang membawa negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Gitu Pak. Mas ini yang memvideo ini juga nanti punya anak-anak yang hebat, yang soleh. Ini yang sedang tidur ini juga ya. Sekarang Pak, buktikan kalau panjenengan mencintai Rasul. Minimal ada 3. Biasanya kalau orang itu cinta sama orang itu biasanya apa Pak? Disebut-sebut namanya ya. Betul nggak? Jenengan mencintai Rasul, otomatis setiap hari karena kita mencintai Rasul, hari mesti suka menyebut-nyebut Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi nama Muhammad Pak kalau disebut Allahumma sholli wa sallim alaih, perintah itu. Iya. Jadi kalau kita itu mencintai seseorang biasanya selalu diingat-ingat namanya. Yang kedua, jangan lupa, aku tinggalkan kepada kalian wahai jamaah Masjid Mujahidin, wahai jamaah umat Islam, aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Kalau kalian pegang 2 pusaka itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi kalau kalian tidak memegang 2 pusaka itu akan tersesat selama-lamanya. Apa itu Pak? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak kalau bangun sampai tidur lagi mengikuti kehidupan Rasulullah atau mengikuti kehidupan para artis-artis. Dari bangun, alhamdulillahilladzi akhyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sunnah Rasul. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya saat ini. Tadi saya tidur, ya Allah hidup kembali. Kemudian sampai terus sampai jenengan ke masjid tadi berdoa masuk masjid. Nanti kita tidur lagi. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah saya hidup, dan dengan namamu ya Allah saya tidur, saya mati ya Allah. Enak. Mudah-mudahan Bapak tidak jenuh. Apa yang kami uraikan ini sebenarnya persoalan-persoalan apa Pak? Sederhana. Persoalan-persoalan yang tidak terlalu angel-angel Pak. Dan tolong Bapak Saudara, saya kira apa yang telah saya sampaikan ini juga sudah pernah disampaikan oleh guru-guru ngaji kita. Mudah-mudahan dengan mau menutup pengajian ini, kami tutup nanti dengan doa Pak. Panjenengan semuanya diberi sehat oleh Allah, diberi lancar, sukses dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak diaminkan dengan ikhlas, dengan khusyuk, karena siapa tahu dengan doa-doa ini Allah berkenan untuk mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in adada ma khalaqallah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana keduanya telah menyayangi di waktu kami masih kecil. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup bersama kami. Allahumma ya Allah, mudahkanlah urusan dunia kami, amin. Mudahkanlah urusan akhirat kami. Berikan kepada kami ya Allah tambahan ilmu, kekuasaan, keterampilan, kecerdasan, kepandaian, kekayaan, rezeki yang mudah, yang luas, yang barokah, kesehatan jasmani rohani ya Allah. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di rumah-rumah sakit maupun yang di rumah-rumah ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.